Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Apa kabar semuanya? Sorry lama ya nggak update informasi Penetwork ya. Tidak apa-apa ya, Mang Adun perhatikan tidak ada informasi yang cukup signifikan kemarin-kemarin ya. Tapi nanti mungkin kita akan coba update beberapa informasi yang perlu Mang Adun bahas ya. Dan di video kali ini ya, disclaimer buat yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu skip aja, lewat aja videonya. Jadi ini Mang Adun pengen buatkan seperti di video sebelumnya bilang, itu ingin memberikan cara ya atau tutorial untuk mengaktifkan perizinan di aplikasi Penetwork ataupun P-Browser. Karena apa? Karena kalau misalkan perizinannya itu tidak diaktifkan, otomatis ya ada kendala-kendala tertentu dengan apa yang tidak kita izinkan. Oke, langsung saja kita OTW ya. Misalkan kayak kasus Mang KYC-nya ya sudah Mang Adun save juga, ada di komentar, nanti kita baca ya. Gitu. Jadi di sini ya kita akan langsung masuk. Lewat sini juga bisa tuh, ada gerigi di atas ya. Terus di lewat pengaturan seperti biasa juga bisa di sini setelan. Nah, setelah nyampe sini kita coba cari ya, cari aplikasi, kan pasti ada tuh aplikasi. Kalau di Mang Adun di sini ya, nih aplikasi. Nah, di sini ada aplikasi. Terus di situ beda-beda mungkin ya tampilannya, ada kelola aplikasi, terus ada aplikasi terinstall seperti itu ya. Mang Adun sih di kelola aplikasi di sini. Nah, di sini ya carilah, pokoknya setelah nyampe sini nih pasti ada ya aplikasi. Di sini kita cari aja Penetwork dan P-Browser. Kebetulan di HP Mang Adun tuh abjad ya, ABCD. Jadi tinggal kita cari yang P, KLMNOP. Nah, di sini ya. Oke, setelah terlihat yaitu Penetwork dan P-Browsernya, tinggal diketuk saja, terus cari di perizinan ya. Di sini perizinan aplikasi. Tuh, di situ ada kamera izinkan, kontak semua pokok izinkan ya. Nah, di sini sampai punya Mang Adun tuh tidak diizinkan tuh, tidak ada izin yang ditolak, berarti diizinkan semua ya. Ini di Penetworknya. Terus kalau misalkan di P-Browsernya ya, di sini sama ya, kita lihat. Nah, kalau misalkan ini lokasi ingin diizinkan juga tidak apa-apa. Kalau misalkan untuk proses QC misalkan seperti itu, atau misalkan izinkan saat aplikasi digunakan. Jadi kalau misalkan tidak digunakan ya berarti tidak diaktifkan ya notifikasi tadi itu lokasi seperti itu ya. Jadi menurut Mang Adun ini bagus banget kalau misalkan pioners aktifkan semua ya, apalagi khusus di P-Browser. Untuk melakukan proses QC kita butuh kamera seperti itu ya. Jadi jangan sampai tuh udah waktunya mepet-mepet ya, kameranya belum diaktifkan. Walaupun kadang ya muncul tuh di notifikasi misalkan aktifkan kamera seperti itu, tapi alangkah baiknya ya daripada kita terlambat gitu untuk mengaktifkan dulu dan sebagainya, nunggu jaringan kadang apa seperti itu ya, kita langsung aktifkan semuanya aja untuk jaga-jaga. Oke ya, ini khusus buat ini ya perizinan aplikasi Penetwork, cara mengaktifkannya seperti itu. Dan seperti biasa juga kita akan masuk di kolom komentar, sudah ada siapa saja ya, anggap bonus informasi. Jadi kita bisa tahu pioners itu mengalami kendala apa saja kalau ada yang bertanya. Tapi kalau ada yang menambahkan informasi ya lebih bagus lagi. Oke, di sini kita ke komunitas, terus lihat semua ya. Di sini ada Pak Pandu ya. Nah, ini Mang Adun kemarin tuh sudah menjawab ya. Nih di sini ya bisa pionir lihat. Nah, atas nama Yunis Setia Yunis Setiantri ya. Setiantari maksudnya. Bang, kalau misalkan koin yang sudah terkunci itu sampai tahun 2027 itu koinnya bisa dipindahkan ke akun lain enggak ya Bang? Mohon pencerahannya, soalnya habis kena tipu. Saya ngeri koin saya kesedot
ke akun penipu. Kalau bisa kirim, saya mau cepet-cepet ganti perasa saya. Jadi ini karena mungkin ya nggak update informasi lah, nggak tahu ketipunya itu apakah karena gimana entah ya, apakah melakukan transaksi dan sebagainya. Itu disclaimer ya, Mang Adun tidak tahu. Tapi di sini jawaban Mang Adun, cukup buat dompet baru saja Mbak. Otomatis Coinpay yang ada di dompet tersebut ya tidak akan bisa diakses lagi oleh siapapun kecuali yang oleh punya perasa sandi ya, misalkan oleh Mbak Yuni misalkan nih. Tapi kalau misalkan ada yang tadi dikatakan penipu, misalkan perasa sandinya ada di penipu juga tidak akan bisa mengakses dompet baru nanti kalau sudah buat dompet baru. Dan makanya jangan sampai kehilangan nih ya setelah buat dompet baru. Tapi yang penting adalah, nah di kasus Bayun ini ya, Coinpay yang terkunci sampai tahun 2027 itu nanti ya saat masa pengunciannya berakhir, jadi otomatis migrasi ke dalam dompet baru, begitu ya Mbak Yuni. Nah terus begitu menurut informasi yang pernah saya bagikan dari moderator. Nah, kenapa Mang Adun screenshot lalu Mang Adun posting, dan di sini Pak Pandu ya mengomentari ya, karena itu setelah Mang Adun balas komentar itu ya sering banget gitu loh. Jadi tidak ada notifikasi masuk mungkin ke Pioneer seperti itu ya. Entah itu karena tidak mengaktifkan loncengnya atau enggak, apalah nggak tahu ya Mang Adun, yang jelas makanya Mang Adun posting di Facebook di YouTube juga gitu. Nah ini Pak Pandu mengomentari, begitu berharganya Coinpay ya Mang, ya berharga banget lah. Karena apa? Yang nipu itu tahu kalau Pay berharga. Masa kitanya sendiri yang punya nggak tahu kalau Pay kita berharga, kan gitu ya Pak Pandu gitu. Oke di sini, nah ini soal pembahasan solusi buat pioner yang kena mute di Picet Pay Network ya, atau di room chatnya gitu. Cara ngechat gimana coba? Orang udah dimute katanya, kirain ada solusi atau jenjang waktu. Ini Mang Adun Pioneer sering ya, mungkin kalau udah lama ikut Mang Adun lah ya di informasi Pay Network itu udah berapa kali lupa sampai Mang Adun tuh dimute diaktifkan lagi, dimute diaktifkan lagi terus seperti itu ya. Nah itu nggak tahu, itu privasi moderator lah urusannya seperti itu. Nah ini dikatakan cara ngechatnya gimana ya, kita chat seperti biasa. Karena apa? Karena dengan itu pernah kita bahas ya, bahkan di video itu gitu loh kalau nggak salah itu, yaitu dengan kita minta maaf gitu loh. Kalau misalkan kita ngebahas soal nilai Pay ya, apalagi untuk GCP nih ya, Mang Adun disclaimer itu ya, karena apa? Bukan tempatnya lah. Terus kita spam gitu kan, terus nge-share informasi pribadi seperti nomor telepon atau apapun lah, entah yaitu yang menurut sistem katanya ya itu bakal kena mute seperti itu. Nah dengan cara kita meminta maaf ya, ini jujur ya, nanti kita akan bahas nih cara moderator di Fireside Forum loh ya, bukan di room chatnya Pay Network gitu. Itu ada, nanti kita akan bahas di Fireside Forum itu bagaimana moderator bisa menghapus ya. Nah kalau misalkan di room chat moderator itu mengatakan itu sistem, oke ya, mungkin secara otomatis gitu. Itu ada sensor lah ya, kalau dikatakan sensor. Mang Adun tuh pernah ke PRJ kalau nggak salah ya, di Senayan itu jadi ada gerbang. Nah ketika kita masuk ya, itu misalkan bawa senjata tajam atau barang-barang mencurigakan semacam misalkan bom atau apa, itu akan bisa bunyi gitu loh di sensornya itu. Nah itu sensor ya kalau misalkan di teks ya mungkin dari teksnya ya kebaca oleh sistem gitu. Misalkan kalau di umum tuh kan kayak sara, terus pornografi gitu, kekerasan dan sebagainya lah. Soal itu Mang Adun disclaimer nggak tahu, tapi Mang Adun pernah mendapat informasi kalau misalkan ingin katanya ya untuk kita bisa ngechat lagi ya normal kembali itu dengan meminta maaf ya. Di pembahasannya udah pernah Mang Adun share di situ ya. Maksudnya udah dibahas di situ. Jadi kenapa? Ya mungkin seperti ini. Ketika kita minta maaf loh, moderator melihat dong ya
ini kok ada yang minta maaf, ada apa sebenarnya. Nah, ketika dilihat, oh pantesan di mute, nah mungkin dengan bantuan moderator juga itu bisa dikembalikan ya, itu loh. Karena kalau secara logika gitu loh, logika mengadu nih ya, kalau misalkan kita kena mute itu kan ya peringatan lah seperti itu ya. Nah, di situ tidak diinformasikan kita akan kena mute itu apa, seminggu, apa 2 minggu, tidak ada. Mengadun tuh kemarin sampai beberapa kali tuh nggak tahu waktunya berapa lama ya, tapi ada nggak nyampe sebulan sih. Mengadun chat lagi, oh ternyata udah bisa kan itu ya. Oke, maksimalnya 1 bulan. Kalau misalkan ada pembahasan, misalkan notifikasi masuk ke kita dimute dalam jangka 1 bulan, enak ya gitu. Yang jadi masalah itu kita nggak tahu ya dimutenya tuh sampai berapa lama di room chat itu. Nah, makanya logikanya ketika kita meminta maaf di situ, maaf mungkin saya melakukan kesalahan, misalkan ngechat seperti itu ya, jadi mohon dikembalikan mute chat saya, atau mohon dikembalikan, dinormalkan kembali chat saya supaya tidak dimute. Ya mungkin ketika dilihat oleh moderator cek, oh ini pesannya dimute nih si A, si B gitu kan. Nah, oke, diaktifkan lagi. Karena apa? Kalau misalkan sistem ya, seharusnya itu patuh dalam artian itu ketika sudah dimute ya sudah, dan ada tuh harusnya notifikasinya ke kita seminggu kah. Oke, itu sistem loh. Nah, ketika udah seminggu baru balik lagi. Ini kan gak jelas ya, gak ada notifikasi muncul kita berapa lama dimute, tahu-tahu udah balik normal lagi kan, seperti itu. Oke, gak apa-apa, panjang ngobrol aja sama Mang Adun, udah lama ya kita nggak ngobrol. Buat yang mau, yang nggak mau skip aja. Terus di sini, nah ini yang menyebabkan Mang Adun membuatkan video ya, yang soal tadi itu untuk perizinan aplikasi ya. Jadi di sini ini atas nama Pak Teguh Suparno ya. Bang minta solusinya, katanya saya nih nambang Pay Network, sebelumnya nomor telepon maupun Facebook sudah terverifikasi, tapi setelah ganti HP mau login lewat Facebook kok nggak bisa, apa yang salah ya Bang, mohon pencerahannya. Nah, di sini kenapa Mang Adun tadi buatkan soal perizinan Pay Network ya Pak Teguh. Mang Adun jawab di sini karena itu tadi Bayuni juga nggak ada balasan lagi ke Mang Adun ya, seperti itu. Mang Adun jawab sini ya, syukur-syukur kalau Pak Teguh juga aktif ya di channel Mang Adun tuh, maksudnya nyimak terus gitu loh setiap video yang ada di Mang Adun yang baru-baru, nanti kan tetap masuk ya, pertanyaannya dijawab maksudnya. Nah itu ya, menurut Mang Adun itu kemungkinan besar karena tadi satu, perizinannya. Karena apa? Perizinan Facebooknya ataupun Pay Network dan Pi browsernya mungkin belum diaktifkan. Apalagi nih HP baru, pastikan gitu loh Facebooknya sudah ada belum, sudah login belum. Kalau Facebooknya saja belum login, nah ya seperti itu. Jadi login dulu Facebook, dan Facebooknya Facebook yang bagus, jangan, kalau bisa jangan Facebook LED itu ya gitu loh. Coba ya, dicoba ya buat Pak Teguh seperti itu. Terus ini ada Mbak Adinda siapa, Andi ya maksudnya, sorry, Pak Andi Dharma. QC sudah susah loading, gimana cara, tolong bantu cek. Nggak bisa Mang Adun kalau ngecek ya, itu ya coba ya perizinannya gitu. Dan kalau misalkan susah terus loading ya biasanya HP-nya sampah-sampahnya dibersihkan seperti itu ya gitu loh. Jangan banyak yang ngeberatin lah, ini soal ini mah gampang lah ya. Siapa itu Bang Yohanes, nomor telepon tidak terverifikasi, apa koin Pay Network akan hilang. Nah di sini don apa nih Pak kalau nomor telepon tidak harus, itu sudah ada di customer support ya. Kalau misalkan yang sudah tahu Pak ya, tapi kan banyak pioner yang belum tahu, makanya Mang Adun bahas gitu Pak ya. Niat Mang Adunnya baik kok ya, terserah sih kalau mau dianggap nggak baik. Terus di sini ada Pak Joko Rianto. Sungguh sulit emang, Nicholas punya proyek katanya tahun 2025 pengen open mainnet, tapi penunjangannya yang bikin mempersulit pioner perihal KYC aja nggak tuntas-tuntas. Bagaimana mau tercapai target migrasinya? Ya disclaimer ya, itu soal di sananya Mang Adun juga entah kan, ini core team juga bekerja keras gitu.
Terus di sini Pak Joko Rianto, nggak usah khawatir yang balik lagi jadi tentatif, asalkan manage checklistnya nomor 1 sampai 9 sudah hijau semua. Ya betul ya, kalau hijau semua itu balik lagi. Terus di sini ada Pak Ebi ya. Terus di sini kalau masih masalah, maksudnya kalau masalah nomor telepon tidak harus terverifikasi Dun, asalkan salah satu sudah terverifikasi Facebook atau nomor telepon. Yang jadi masalah suruh ganti kata sandi daftar periksa magnet nomor 5 merah ya, itu banyak yang mengalami kasusnya ya. Sementara nomor telepon tidak bisa verifikasi karena Indosat QC kan tentatif. Terus solusinya bagaimana? Itu Mangadun disclaimer ya. Ya tidak tahu ya. Ini banyak terjadi, memang Pak Siadi juga mengalami, banyak lah pokoknya. Nah kalau soal ini bahkan ya loh, ini percaya silahkan, nggak percaya silahkan ya. Di profilnya Pak Siadi yang pernah kita bahas itu sudah centang terverifikasi. Itu kan aneh. Ya, kenapa terverifikasi? Karena katanya waktu dulu Pak Siadi ada diksi yang perbaharui itu ya, nomor telepon itu ya, atau perbarui sandi mungkin itu diperbaharui katanya sandinya itu kan membutuhkan verifikasi nomor telepon. Ya entah, itu Mangadun juga nggak tahu. Tapi waktu kasusnya sih untuk Pak Siadi juga sama ya, pernah disusupi dompetnya itu loh, pernah disusupi sama orang lain atau pernah masuk ke dompet orang lain juga ya gitu. Tapi katanya Pak Siadi sih pernah ada yang tahu. Terus saking seringnya ganti dompet, ganti perasa sandi. Di sini ada Pak Amurical. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, saya sudah KYC 4 kali 14 hari tapi belum migrasi juga, dan sudah 2 kali ada permintaan verifikasi wajah saya lakukan di aplikasi Network. Mohon petunjuknya ya. Kalau misalkan cuman baru 2 kali sabar Pak ya, karena Mangadun juga itu sampai 4 kali ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan belum migrasi masih mending akunnya itu artinya selamat, daripada nih kalau misalkan yang ada merah-merahnya seperti itu, KYC ditolak ya, atau misalkan amankan akunmu, itu penghitung waktu mundurnya berjalan. Nah itu mengerikannya. Kalau untuk Pak Amru Ical ya, ini masih mending kalau cuman belum migrasi, jadi sabar ya. Lakukan verifikasi wajah kalau kata moderator itu 5 kali ya, lebih bagus. Itu Mangadun 4 kali tapi udah balik ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi sabar ya. Terus Pak Nugroho, mantap Kang Adun, semangat terus, gak lama lagi baik kita panen raya, amin ya, amin. Terus untuk di sini Pak Andi Herli ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat penjelasannya di Modepax ya, di Picat ya, betul, kemarin dah Mang Adun perlihatkan cara melihat Modepax seperti apa. Bekasir hadir, Bekasi ya maksudnya. Pak Farida Mega, ih ampun Bapak sorry ya Mbak Farida, Pak mulu sih anak apa. Terus Pak Agung pribadi Mang Adun mau tanya, apakah nama Facebook harus sama dengan nama akun di akun Penetrok ya? Oke, di sini ada yang jawab sepertinya betul harus sama. Nah ini atas nama Ahmad Bilyah ya. Jadi gini, ini tuh ada yang merekomendasikan harus sama, seperti kasus di videonya yang pernah kita bahas sama Pak Rido ya. Itu Pak Rido setelah mengganti nama ya, karena itu kan Facebook istrinya atau akun istrinya seperti itulah, itu bisa pengaruh loh. Itu terjadi sama Pak Rido, tapi tidak sedikit juga ya gitu loh pioners yang nama Facebooknya beda tapi tetap ya bisa gitu loh. Jadi kita untuk jaga-jaga aja sih kalau misalkan nama Facebook tuh. Kalau Mang Adun waktu itu aduh sampai harus menyerahkan KTP dulu, waktu nggak tahu kenapa itu kena kendala apa Mang Adun ya, ada yang bajak kah atau apa, akhirnya kembali lagi sampai memotoin KTP sama ada ipar Mang Adun tuh ya, Facebook sampai ya harus menggunakan nama asli. Akhirnya Mang Adun menggunakan nama asli Arma Wijaya seperti itu ya. Jadi ya silahkan ya, bagus kalau menurut Mang Adun tuh bagus nama asli kalau misalkan ingin semuanya baik-baik saja seperti itu ya. Karena apa? Karena kita tahu di profil Network ya, di maksudnya di browser kan ada profil tuh. Nah itu terintegrasi dengan Facebook gitu loh tuh ya. Bahkan
banyak pioner yang udah melakukan itu, Mang Adun belum gitu. Oke ya, terus di sini terima kasih buat siapa tadi yang memberikan tambahan buat Pak Ahmad ya. Terus Pak Ridho tetap nyimak selalu Mang Adun. Terus di sini ada siapa, Mbak Endang ya. Maaf melenceng Min, mau tanya gimana caranya hapus data yang sudah penuh, hapus memorinya padahal semua dah dihapus, tetap saja penuh HP Android Oppo A16, jadi nggak bisa update aplikasinya. Itu Samsung juga banyak ya yang kayak J2 Prim, padahal itu udah ini. Kadang gini loh, ada tempat-tempat tersembunyi di HP yang tidak kita ketahui, seperti itu ya gitu. Nah makanya coba serahkan kepada yang biasa megang HP lah, maksud Mang Adun ya. Tetapi yang jangan pioner nih, misalkan ada saudara yang pintar HP tapi dia nggak nambang, tolong dong cari ini file-file sampah di HP gua gitu, bisa nggak bersihin, atau misalkan nyari-nyari di Facebook juga banyak tutorialnya ya, seperti itu. Nah itu makanya ada yang balas tuh, Pak Edi Winarto beli baru lagi guys katanya ya, nunggu open minute belinya. Ya sudah katanya ya, di setting pabrik saja lah, tapi harus tahu untuk login atau masuk aplikasi lagi ya, harus diingat emailnya dan kata sandinya. Silahkan mencoba ya. Betul ya Pak Edi Winarto, mendingan dibersihkan saja. Karena apa, kalau misalkan cuman hapus saja, kadang ya itu yang tadi kata Mang Adun, ada file-file tersembunyi yang tidak kita ketahui dan tidak terjangkau ya gitu loh. Itu oke ya, terima kasih buat Pak Edi Winarto juga. Bekasi hadir nyimak Mang, Pak Supendian halo nyimak tuh Mang, udah semua di sini ya. Verifikasi pakai Facebook, kalau nomor telepon nggak bisa ya, saya juga belum terverifikasi, sudah migrasi ya. Betul ya, ini udah semua ya, udah kita bahas. Sama apa, karena saya nomor telepon pakai Indosat susah banget, nah sampai pulsa habis muter terus. Nah itu Pak Jire juga ya, Mang Adun juga nggak apa-apa lah, yang penting udah hijau semua ya, walaupun belum verifikasi nomor telepon. Seperti kita bahas di video sebelumnya, itu kata moderator cukup ya. Oke baik pioners ya, kiranya udah semua ini sih. Mang Adun ngobrol-ngobrol saja seperti biasa ya, yang mau nyimak silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa itu. Oke, terima kasih. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi network yang berikutnya ya. Sehat selalu pioners ya, ini musim hujan tuh, lancar rezeki juga dan berkah dalam setiap urusannya. Pikor tim juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.